Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Sahliah, MAG, selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester 1. Yang pertama di sini ada identitas diri. Perkenalkan, nama saya Lia Yulianti dengan nomor NIM 240700059, kelas B1 2024 non-reguler, Prodi PG PAUD. Tugas yang ke-1, jelaskan tujuan utama pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal ini relevan dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum 21. Pernikahan dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk tujuan duniawi, tetapi juga sebagai saran mencapai kebahagiaan di akhirat. Tujuan pernikahan dalam Islam memiliki makna yang mendalam, baik secara spiritual, sosial, maupun emosional. Berikut adalah beberapa tujuan utama pernikahan dalam Islam. 1. Memenuhi fitrah manusia. Pernikahan adalah cara yang halal dan sesuai syariat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional manusia. Ini adalah bagian dari fitrah manusia yang diatur agar tidak keluar dari batas-batas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjaga kehormatan dan kesucian. Pernikahan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan menjaga kesucian hati, pikiran, serta tubuh, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. 3. Membangun keluarga yang islami. Pernikahan adalah langkah awal dalam membentuk keluarga yang sakinah atau tenang, mawadah, penuh cinta, dan rahmah, kasih sayang. Keluarga ini menjadi unit penting dalam masyarakat Islam yang berlandaskan iman dan takwa. 4. Melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. 5. Ibadah kepada Allah. Pernikahan adalah bentuk ibadah dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri yang menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Meningkatkan kehidupan sosial. Ini relevansi dengan keputusan Farhan dan Aisyah yang ingin pesta pernikahannya sederhana. 1. Mengutamakan esensi pernikahan. Farhan mengingat bahwa pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam tidak harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Fokus pada esensi pernikahan yang menciptakan keluarga sakinah lebih penting daripada mengadakan pesta yang megah. 2. Menghormati orang tua. Sambil memperjuangkan keinginan untuk menikah sederhana, Farhan juga perlu berusaha menjelaskan kepada orang tuanya tentang nilai-nilai yang ingin mereka pegang. Keseimbangan antara kewajiban dan pendidikan. Dukungan dalam pendidikan. Aisyah harus merasa didukung dalam ambisi untuk melanjutkan pendidikannya. Farhan bisa berkomunikasi dan merencanakan bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan masing-masing tanpa mengorbankan tanggung jawab domestik. Pernikahan sebagai kemitraan. Pernikahan seharusnya menjadi kemitraan di mana kedua belah pihak saling mendukung, bukan hanya dalam hal rumah tangga, tetapi juga dalam pengembangan diri. Keputusan finansial. Keyakinan dalam kemampuan. Farhan harus percaya pada kemampuannya untuk membangun rumah tangga. Pernikahan tidak harus menunggu sampai semua aspek materi terpenuhi. Yang penting adalah niat, komitmen, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan bersama. Menolak tekanan sosial. Farhan perlu mengingat bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak ditentukan oleh harta, tetapi oleh cinta, pengertian, dan komitmen yang kuat. Dengan pemahaman tujuan utama pernikahan dalam Islam, Farhan dan Aisyah dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Ini akan membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dan membangun kehidupan yang harmonis dan bahagia bersama. Solusi-solusi bijak untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, ada tekanan dari orang tua terkait pesta. Berilah dialog terbuka. Farhan perlu mengadakan pembicaraan yang jujur dengan orang tuanya. Sampaikan alasan memilih pernikahan sederhana sesuai dengan ajaran Islam dan bagaimana hal itu lebih sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Yang kedua, menawarkan alternatif. Usulkan acara yang tetap meriah namun sederhana, seperti resepsi kecil di rumah atau tempat yang tidak mahal, yang tetap dapat melibatkan keluarga dan teman dekat. Solusi yang kedua,
Kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Berilah diskusi dengan pasangan, libatkan pasangan dalam pembicaraan tentang pembagian peran setelah menikah, termasuk tanggung jawab rumah tangga dan dukungan untuk pendidikan atau karir. Tetapkan kesepakatan bersama. Sepakati langkah konkret yang memungkinkan Aisyah tetap melanjutkan pendidikan atau mengembangkan dirinya sambil menjalankan peran dalam rumah tangga. Solusi bijak yang ketiga, saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. 1. Pertimbangkan kesiapan diri. Saran pertama adalah untuk memastikan bahwa Farhan benar-benar siap secara emosional, finansial, dan mental untuk menjalankan pernikahan. Jika merasa belum cukup siap, menunda bisa memberi waktu untuk mempersiapkan diri lebih baik. Pertimbangan keluarga dan lingkungan. Beberapa faktor eksternal seperti masalah keluarga atau lingkungan sosial juga bisa menjadi alasan untuk menunda pernikahan sampai situasi lebih kondusif. Solusi bijak yang terakhir, usulkan cara agar mereka dapat menjalani pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dari spiritual, sosial, maupun finansial. Yang pertama dari spiritual. 1. Menjaga ibadah bersama, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdoa bersama. 2. Meningkatkan keimanan dengan mempelajari ilmu agama, mengikuti kajian, atau membaca buku agama. Menjaga komunikasi dalam kasih sayang dan saling mengingatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dari segi sosial, 1. Mendukung peran masing-masing dalam keluarga dan menghormati satu sama lain. 2. Menjaga hubungan baik dengan keluarga besar untuk keharmonisan. 3. Menjadi teladan yang baik dalam masyarakat dengan berbuat kebaikan sesuai ajaran agama Islam. Yang ketiga, dari finansial, 1. Menyusun anggaran keuangan rumah tangga secara adil dan transparan, serta hidup sederhana. 2. Memberikan nafkah yang halal sesuai kemampuan, dengan Aisyah bisa membantu jika memungkinkan. 3. Menunaikan kewajiban zakat dan sedekah untuk membawa keberkahan. Tugas yang kedua. 1. Jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. 2. Susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. 3. Berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islami. Jawaban ke-1, untuk membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya sebagai pendidik, prinsip-prinsip utama seseorang pendidik dalam Islam yang dapat diterapkan meliputi 4 aspek utama, yaitu mu'alimin atau pengajar, murabi atau pendidik akhlak, muzakir pemberi nasihat, dan mursyid pembimbing. Solusi untuk Ustadz Hasan, 1. Menerapkan pendekatan yang lebih lembut dan tidak terlalu keras dalam proses pembelajaran. 2. Meningkatkan komunikasi dengan siswa agar mereka merasa nyaman untuk berbicara dan berdiskusi. 3. Menjadi contoh yang baik dalam sikap dan akhlak, menunjukkan kasih sayang, kesabaran, dan kelembutan dalam berinteraksi dengan siswa. 4. Memberikan motivasi yang membangun, bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberi arahan tentang kehidupan dan akhlak yang baik. Jawaban kedua, ini ada 3 strategi untuk meningkatkan emosional bersama siswa. 1. Pendekatan personal. Ustadz Hasan bisa membangun hubungan emosional dengan mendekati siswa secara pribadi, misalnya menyapa mereka secara individual, menanyakan kabar, atau menunjukkan minat terhadap kehidupan mereka di luar kelas. Dengan mengenal siswa secara lebih dekat, mereka akan merasa dihargai dan lebih nyaman dalam berinteraksi. 2. Menciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung. Membuat suasana kelas yang aman dan nyaman adalah kunci dalam membangun hubungan emosional yang kuat. Ustadz Hasan dapat memotivasi siswa untuk berbicara terbuka tentang perasaan mereka, memberikan pujian yang tulus, dan memberikan dukungan saat siswa mengalami kesulitan. Ini akan membuat siswa merasa diterima dan dihargai di lingkungan kelas. 3. Menggunakan komunikasi yang empati dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ustadz Hasan dapat meningkatkan hubungan emosional dengan siswa melalui komunikasi yang empati. Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika siswa berbicara, baik tentang masalah akademis atau pribadi, menunjukkan bahwa Ustadz Hasan peduli dengan perasaan mereka. Ini menciptakan ikatan yang lebih kuat dan membuat siswa merasa didukung dan dihargai. Jawaban yang ketiga, beberapa contoh kegiatan atau metode pembelajaran. 1. Aktivitas berdoa bersama. Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa bersama, memohon keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Hal ini menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan kesadaran
untuk akan pentingnya keberkahan dalam belajar. 2. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Memberikan tugas atau proyek kelompok yang melibatkan siswa dalam riset, diskusi, dan presentasi. Proyek ini dapat berkaitan dengan nilai-nilai Islam seperti menciptakan lingkungan yang bersih, berbagi dengan sesama, atau penelitian tentang tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh. 3. Cerita inspiratif atau kisah Nabi dan sahabat. Menyampaikan kisah-kisah inspiratif dari Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tokoh Islam lainnya. Cerita-cerita ini dapat dihubungkan dengan nilai-nilai yang ingin diajarkan, seperti kesabaran, kejujuran, dan kerja keras. 4. Penguatan karakter melalui keteladanan. Guru dapat menjadi teladan yang baik dan mengamalkan ajaran Islam di kelas, seperti berlaku adil, sabar, dan penuh kasih sayang. Keteladanan ini dapat memotivasi siswa untuk mengikuti nilai-nilai tersebut. Tugas yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Islam rahmatan lil alamin. Konsep Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, mengandung makna bahwa Islam hadir untuk membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kebaikan, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan bahkan seluruh makhluk di dunia. Ini berasal dari surah Al-Anbiya yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, perdamaian, dan kepedulian terhadap sesama, serta menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, seorang muslim tidak hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk berkontribusi pada kebaikan sosial, memelihara lingkungan, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam rahmatan lil alamin juga mencerminkan prinsip bahwa agama ini berusaha untuk menghapuskan kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan, serta mempromosikan sikap saling menghormati antar umat beragama dan antar sesama manusia. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Sistem ini mengatur kegiatan ekonomi dalam masyarakat dengan mengikuti pedoman-pedoman yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, serta fatwa-fatwa ulama. Dalam ekonomi syariah, transaksi keuangan harus bebas dari riba atau bunga, goror atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian, serta mengedepankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan etis, yang mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, saling mendukung, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan dianggap sebagai sunnah Rasulullah dan merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat dihargai. Dalam pernikahan Islam, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban untuk saling menjaga, menghormati, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik itu secara fisik, emosional, maupun spiritual. Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar hubungan duniawi, tetapi juga sarana untuk mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernikahan ini, pria dan wanita diharapkan untuk saling berkomitmen, menjaga kepercayaan, dan saling mendukung dalam membangun kehidupan yang penuh kasih sayang, ketenangan, dan ketahanan dalam menghadapi ujian hidup, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.